Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pelajaran simulasi dan komunikasi digital kelas 10. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar pada materi bab 2, yaitu Petah Minda oleh Ibu Nelianti Sarjana Ekonomi MM, Bapak sendiri Irwan SPD, dan Bapak Herdi Sarjana Ilmu Pendidikan. Ya, jangan lupa like and subscribe channel Bapak Goresan Pena TV. Pada kesempatan yang berbahagia ini, materi kita Petah Minda bagian A, metode Petah Minda. Ya, jadi metode Petah Minda. Petah Minda merupakan salah satu cara untuk menggambarkan proses berpikir. Petah Minda ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Dr. Tony Buzan pada awal tahun 1970. Dia menyatakan bahwa metode Petah Minda diperoleh berdasarkan hasil penelitian tentang cara otak memperoleh informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak manusia menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dengan bentuk cabang-cabangnya. Jadi Petah Minda ini pada dasarnya dia menggambarkan proses berpikir. Selanjutnya, metode Petah Minda adalah cara mencatat yang kreatif, efektif, dan memetakan proses berpikir secara menarik, mudah, dan berdaya guna. Selain itu, juga dapat diartikan sebagai cara menggambarkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Ya, beberapa perangkat lunak yang dapat diunggah pada komputer dan berlisensi OpenScript yaitu FreeMint. Jadi FreeMint ini adalah salah satu aplikasi untuk membuat Petah Minda. Petah Minda ini menggambarkan proses berpikirnya ya. Jadi aplikasi FreeMint ini bisa diinstal di laptop, di komputer. Dengan mudah kita membuat Petah Minda lebih menarik gambarnya ya, bagan-bagannya, kolomnya lebih menarik ketika kita menggunakan salah satu aplikasi perangkat lunak FreeMint. Selanjutnya, nah, inilah gambaran Petah Minda. Nah, ini ada alat transportasi. Ini model Petah Minda sebenarnya ya. Alat transportasi ini subjeknya. Jadi objeknya, objeknya ya. Alat transportasi. Nah, alat transportasi ini dibagi lagi menjadi udara, darat, air. Jadi kalau darat itu apa saja? Ada seperti sepeda motor, mobil, bus, dia kategori alat transportasi. Kalau udara ada pesawat, ada helikopter, ya. Jadi semua jenis-jenis alat transportasi. Selanjutnya, yang pertama fungsi Petah Minda. Ya. Fungsi Petah Minda menurut Buzan, metode Petah Minda berguna untuk A. merangsang fungsi otak kanan dan kiri secara sinergis ya, merangsang secara bersamaan ini kanan dan kiri. Membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Ini fungsi Petah Minda, terlalu banyak aturan-aturannya. Nah, ini jadi membebaskan diri kita ya. Kemudian membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. D. membuat rencana atau kerangka cerita. E. mengembangkan suatu ide. F. membuat rencana sasaran pribadi. G. meringkas isi buku. Serta menyenangkan dan mudah diingat. Dengan pembuatan inilah fungsi Petah Minda, banyak sekali fungsinya yang kita bisa dapatkan. Jadi dengan membuat Petah Minda ini kita lebih menyenangkan, mudah diingat ya. Selanjutnya,
Selain itu, metode Potaminda juga digunakan dalam berbagai bidang, termasuk di bidang pendidikan, ya, sekolah. Itu. Menurut Mikhalko, kegunaan Potaminda antara lain sebagai berikut: memberikan pandangan menyeluruh kepada permasalahan pokok. Jadi dengan adanya Potaminda kita bisa pandangan menyeluruh masalah pokok yang terjadi. Kemudian merencanakan rute atau kerangka berpikir suatu karangan, ya, rutenya kemana, kerangkanya seperti apa. Kemudian mengumpulkan sejumlah besar data di suatu tempat, ya. Kemudian D, mendorong pemecahan masalah dengan kreatif. Ya. Pembuatan Potaminda. Nah, terdapat beberapa langkah sederhana untuk memvisualkan ide, pemikiran, atau rencana ke dalam bentuk Potaminda. Berbagai ide, pemikiran, dan rencana tersebut dapat dikembangkan dan dituangkan ke dalam Potaminda sebagai alternatif untuk pemecahan suatu permasalahan secara tepat dan efektif. Berikut ini langkah-langkah membuat Potaminda dengan mengambil contoh tentang liburan keluarga. Ya, tolong diperhatikan. Jadi setelah ini kita akan belajar tentang bagaimana membuat Potaminda. Jadi yang jadi contoh adalah liburan keluarga. Membuat subjeknya, judulnya, membuat judulnya, ya. Jadi kita buat judul dulu. Langkah yang pertama, tentukanlah subjek. Judul yang akan dibahas tulislah pada bagian tengah Potaminda karena subjek ini akan menjadi pusat dalam Potamindamu. Jadi dia disimpan di tengah-tengah. Ya, jadi kalau dalam kalau dia di aplikasi itu dia seperti macam Word, jadi dia di tengah-tengah disimpan. Jadi judulnya liburan keluarga. Ya, jadi nanti dia setelah ada subjeknya, judulnya, dia nanti akan berkembang. Selanjutnya, buat cabang-cabang utama. Jadi setelah ada subjeknya tadi, jadilah cabang-cabang utama. Tuliskan ide-ide yang terlintas terkait dengan subjek. Berikut contoh-contoh cabang utama dari subjek liburan keluarga, yaitu ada jalan-jalan, ada aktivitas jalan-jalan, dan siapa jalan-jalannya, kemudian aktivitas apa saja yang dilakukan, perlengkapan apa yang dibutuhkan, orangnya siapa saja. Ini membuat cabang-cabang utama. C, mengembangkan cabang-cabang utama. Setelah cabang-cabang utama dibuat, langkah ketiga adalah melebarkan cabang utama. Dengan kata lain, membuat cabang-cabang dari cabang utama. Cabang-cabang dari cabang utama juga dapat dikembangkan lagi jika ada ide-ide. Jadi bisa dikembangkan lagi jika ada ide-ide, ya. Gagasan atau pemikiran lebih detail yang perlu dituangkan. Apabila cabang-cabang utama dari subjek liburan keluarga kita dikembangkan, maka kira-kira akan menghasilkan Potaminda yang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ini tadi liburan keluarga, kemudian dikembangkan jadi aktivitas berkuda, berenang, belanja, main bola. Kemudian perlengkapan berkembang lagi menjadi butuh sepatu, kaos, kemudian baju renang, sandal, topi. Ya, ini. Kemudian liburan keluarga ayah. Nah, orang-orangnya yang ikut ayah, ibu, paman, sepupu, teman, dan lain-lain. Ya. Nah, demikian untuk materi kita. Jadi contoh tadi. Ya, sudah contohnya nanti kalian buatlah Potaminda jadwal pelajaran kelas Anda di buku tugasnya. Karena ini masih pembelajaran online, jadi buat dulu di buku tugas. Contoh
judulnya adalah jadwal pelajaran di kelasnya masing-masing. Jadi jadwal pelajaran di kelas masing-masing. Contoh kalau di 10 BDP, jadwal pelajaran di 10 BDP. Nah, itu ada cabangnya lagi. Cabang seperti apa semua? Nah, kemudian mungkin ada harinya, ya, cabang-cabangnya. Selanjutnya, dibuat semenarik mungkin, boleh menggunakan spidol, bergambar apa bentuk awan-awan dia atau bentuk kotak panjang, ya. Dibuat semenarik mungkin. Oke, semoga paham. Kalau ada yang tidak mengerti silakan ditanyakan. Oke, sekian materi kita pada siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Sampai ketemu minggu depan di pelajaran yang sama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.